umpama akhwat setelah begitu datang ke Madinah di hari pertama itu langsung haid, pas ke Mekah mau umroh, tetaplah dia ihram di Bir Ali. Ihram tetap, tapi tidak sholat. Kalau yang lain sholat di Bir Ali, yang dia tidak, tetap saja di sana dan tetap ihram, tetap niat memulai umroh di sana dan bertalbiyah. Sampai di Mekah orang-orang umroh, dia tidak boleh umroh, dia harus nunggu sampai selesai haid. Ya, begitu selesai haid dia mandi besar lalu umroh. Dan selama dia belum umroh, seluruh larangan ihram berlaku. Dia tidak boleh gunting kuku, dia tidak boleh memotong rambut, dia tidak boleh memakai parfum dan yang lain-lainnya. Pokoknya seluruh larangan umroh masih berlaku sampai dia suci, mandi besar, lalu umroh. Itu kalau masih sempat, ya. Adapun kalau ini seperti kasus tadi, pas mau umroh itu hari pertama haid, sampai di Mekah, sampai pulang juga tetap masih dalam keadaan haid. Saya banyak mendengar pengaduan dari jamaah yang lain. Kata Ustaz pemimpinnya nggak perlu umroh Ustaz, kata sebab percuma nggak sah, tapi tetap pahalanya dapat. Itu keliru. Kenapa tidak bertanya kepada para ulama? Di Masjidil Haram itu pas di pintu masuk di pinggirnya itu ada telepon tanpa nomor, tanpa angka. Angkat langsung nyambung ke mufti. Tapi bahasa Arab. Kebetulan kita juga banyak kenal di sana. Ada ustadz-ustadz yang sekolah di sana. Ada juga para masyayikh yang kita ketahui. Kita tanya, kita telepon. Seluruhnya jawabannya sama. Ya, bahwa wanita yang haid dia harus menunda umrohnya sampai dia suci. Kalau ternyata sampai hari terakhir kepulangan masih belum suci, maka dia boleh melakukan umroh di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Lakukan seluruh yang dilakukan ketika umrah kecuali sholat. Jadi dia masuk ke Masjidil Haram langsung tawaf. Setelah tawaf minum air zam-zam. Kan biasa setelah tawaf itu sholat, jangan sholat karena dia haid. Minum air zam-zam kemudian sa'i, setelah itu tahallul sudah. Umrahnya sempurna, dapat pahala utuh, tidak berkurang sedikit pun. Walaupun dalam keadaan haid. Ya, termasuk ketika umpamanya haji. Ketika haji ada satu rukun haji yang namanya tawaf apa? Tawaf wada. Tawaf wada. Ternyata haid. Dan sebelum haid berakhir dia harus pulang. Ya mungkin diperpanjang. Ya, tiketnya hangus. Nah, maka dia boleh melakukan tawaf ifadah itu di hari terakhir dia. Disatukan dengan tawaf wada maka tidak apa-apa. Tawaf ifadah adalah rukun dari haji, maka silakan tawaf dalam keadaan haid tapi tidak sholat. Ya, seperti itu.